Halo semuanya, balik lagi di channel aku dan dengan format yang lama juga tentunya karena kemarin-kemarin karena ada keterbatasan sedikit aku ganti format sebentar yang pakai meja itu ya. Tapi sekarang kita udah balik lagi ke format yang lama di mana gue lebih leluasa buat ngejelasin materi-materi ke kalian semua. Oke, jadi kali ini kita akan membahas satu materi yang menurut kalangan math lovers lumayan susah ya. Sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Dia itu lebih ke arah panjang dan jujur aja ini kalau prediksi aku ini bakal berpart-part mungkin lebih dari 4 part ya. Karena ya jujur aja materi ini lumayan panjang. Materi apa itu? Ya ini udah tertera di sini ya. Kita akan membahas tentang pecahan dan untuk di video kali ini kita akan mengenal apa itu pecahan dan pecahan itu ada apa aja karena pecahan itu ya emang banyak jenisnya. Oke. Dan untuk yang pertama ini untuk mengenal apa itu pecahan, aku udah menyinggung sedikit ya di materi pembagian waktu aku nerangin bentuk umum dari pembagian ya. Di situ aku nyinggung kalau pembagian itu mempunyai bentuk lain, yaitu ya pecahan ini. Oke. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pecahan itu apa sih? Kayak aku bilang tadi, yang pertama pembagian itu adalah bukan. Pecahan itu adalah bentuk lain dari pembagian. Oke, aku tulisin dulu di sini A bagi B. Nah, kalau pembagian itu kan kayak gitu ya. Nah, dia ada bentuk lain juga yaitu A per B. Bukan kayak gini sih. Lebih ke arah A per B. Nah, kayak gitu. Nah, pembagian adalah bentuk lain. Bukan, pecahan adalah bentuk lain dari pembagian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pecahan itu juga bisa dikatakan sebagai hasil dari hasil pengerjaan dari operasi pembagian. Kenapa kayak gitu? Karena misalkan kita mengerjakan A bagi B, misalkan kali aja kita malas kerjain gitu ya. Kita tulis saja A per B dan A per B ini hasilnya. Dan ini aku misalkan dalam angka juga misalkan biar kalian tahu juga, terutama kalau A ini lebih kecil daripada B. Yang bilangan yang dibagi itu lebih kecil daripada bilangan pembaginya. Misalkan aja 1/2. Nah, kalau dengan cara normal kita belajar di pembagian kan ini nggak bisa. Nah, kita tulis aja 1/2. Kayak gitu. Oke. Apa lagi ya? Pertama, pecahan itu bentuk lain dari pembagian. Yang kedua, pecahan itu hasil dari operasi pembagian. Apalagi ya? Kayaknya itu aja deh ya. Oke, itu tadi buat pengertian dari pecahan itu kita sendiri. Masuk ke bentuk-bentuk pecahan. Oke. Pecahan itu ada 4 macam. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa bentuknya itu ya A per B. Namanya juga pecahan, bentuknya ya umum lah. Nah, A ini disebut sebagai pembilang. Untuk B ini disebut sebagai penyebut. Nah, kalau di dalam pembagian kan yang A ini disebut sebagai bilangan yang dibagi, B ini sebagai pembagi. Tapi kalau di pecahan kita pakai istilah pembilang dan penyebut. Pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Ingat-ingat dua istilah ini, soalnya kita bakal banyak memakai istilah ini dalam operasi. Apalagi kalau kita sudah masuk ke operasi hitung pecahan ya, yang itu bakal ada yang disama-samain lah atau diubah-ubah lah. Nah, kalian mesti ingat dua istilah ini, soalnya bakal kepakai banget. Oke, itu buat pecahan biasa. Pecahan biasa ya. Lalu yang kedua,
Yang kedua itu yaitu pecahan desimal. Ini bentuknya kayaknya nggak ada bentuk ininya sih ya. Aku tulis contohnya aja. Yaitu pecahan desimal ya. Nah, bentuk desimal ini bentuk apa sih? Desimal ini sederhananya pecahan ini kita kerjakan selayaknya pembagian, dan tentunya ada caranya ya. Nah, hasil dari pengerjaannya itu ya kan 1/2 kita kerjakan sedemikian rupa sampai dapat hasilnya. Itu ada hasilnya kok, tenang aja. Nah, itu hasilnya disebut sebagai desimal ya, atau sederhananya orang-orang itu bilang sebagai bilangan berkoma ya. Kan ada komanya tuh, 0,25, 0,5, 0,75, atau mungkin 1,5, 2,5 dan seterusnya ya. Pokoknya kalau ada tanda koma ya, tanda koma itu berarti dia masuk ke bentuk desimal, bentuk pecahan desimal. Oke, udah ada 1, 2. Lalu yang ketiga yaitu ada persen ya. Persen itu apa? Persen itu misalkan pembilangnya ini sembarang ya, apapun itu, tapi penyebutnya itu 100. Kalau bilangannya 100, kita itu bisa diubah jadi persen ya. Persen. Nah, pokoknya apapun itu, pecahan apapun itu yang penyebutnya 100 itu bisa dibilang sebagai persen. Pembilangnya gimana? Kayak aku bilang tadi, sembarang apapun pembilangnya, pokoknya penyebutnya 100 dia menjadi persen. Kayak misalkan berapa ya, 15/100 ini jadi 15% ya. A per 100 jadi dia jadi A persen. Apakah dia mesti bukan. Apakah misalkan penyebutnya itu bukan 100 dia bisa jadi persen? Bisa aja dengan menggunakan manipulasi ya. Dia ada caranya buat ngubah pecahan ini jadi per 100. Sebenarnya apapun itu bisa. Nah, oleh karena itu semua pecahan yang per 100 atau diubah jadi per 100 itu dia disebut dengan persen. Tandanya seperti ini ya. Kayak 0/0 gitu ya. Gitu, kurang lebih kayak gitu tandanya. Oke, terus yang bentuk terakhir ya. Bentuk terakhir ini ada pecahan campuran ya. Campuran. Aku kelihatan nggak sih di sini? Aku nggak tahu lah. Aku nggak tahu apa yang terlihat di kamera. Oke, yang keempat ini yaitu pecahan campuran ya. Pecahan campuran itu apa? Dia di sini ada ini angka, terus di sampingnya ini ada pecahan. Ini maksudnya ini kayak sebenarnya bentuknya ini A plus B per C ya. Cuman karena dia satu kesatuan, makanya aku tulis kayak gini aja. Nah, ini agak membingungkan sih. Cuman konsepnya itu kalau gimana ya? Dia itu kurang lebih sama kayak biasa. Cuman pembilangnya ini pembilang dan ini penyebut ya. Biar gak bingung. Bentar gue tulis dulu. Ini bilangan sembarang lah ya. Terus aja bilangan. Nah, kalau di pecahan biasa, pembilangnya ini bisa lebih besar dari penyebut. Nah, tapi kalau di campuran, pembilang ini pasti lebih kecil dari penyebut. Kenapa? Karena jika dia lebih besar dari penyebutnya, dia dikerjakan sedemikian rupa. Nah, terus hasilnya itu ditaruh di samping sini. Ya,
anggapannya itu kayak menyederhanakan suatu pecahannya gitu ya. Walaupun kalau aku bilang sih gak kayak malah bikin tambah ribet gitu, gak bikin tambah sederhana. Ya kan, nah, bentuknya nambah. Nah, untuk mengubah dari biasa ke campuran itu kurang lebih sama kayak desimal. Tapi sebenarnya caranya itu eh, lebih ini ya, lebih pendek gitu. Karena kalau desimal, dia tuh pengerjaannya itu sampai kayak pembagian itu sampai nol. Pokoknya tuh sampai dapat nol. Tapi kalau campuran, dia tuh gak sampai dapat nol. Pokoknya sampai mentok di mana, tapi gak sampai dapat nol gitu. Nah, itu bedanya mengubah biasa ke campuran sama biasa ke desimal. Caranya lebih simpel yang campuran, cuman bentuknya lebih simpel yang desimal. Oke. Kita ada 1, 2, 3, 4. Ada lagi gak ya? Kita udah bahas soal pengertian, terus ada bentuk-bentuk ya. Oke. Kayaknya itu doang deh ya buat kali ini. Iya, pengertian sama bentuk-bentuk. Oke. Oke, itu saja buat pelajaran kali ini ya, karena ini cuman pengenalan doang. Karena itu gak ada contoh, gak ada catatan juga. Kayaknya udah lengkap di sini deh. Jadi gak perlu catatan. Oke. Kayak aku bilang tadi, pecahan ini bakal banyak ininya ya. Bakal banyak bagiannya. Kita bakal ngebahas gimana cara ngubah biasa ke desimal, biasa ke campuran, biasa ke persen. Terus bakal ini juga bakal kita kan udah belajar operasi dasar ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, pecahan itu ada yang kayak gitu juga, penjumlahan pecahan, pengurangan pecahan, perkalian pecahan, pembagian pecahan, dan ya banyak lah pokoknya. Oke, ya kayaknya cukup deh ya buat kali ini. Like aja kalau suka, kalau nggak suka dislike aja. Kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan share aja ke teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian suka sama konten aku, silahkan subscribe aja, karena aku bakal bikin yang lebih banyak lagi yang kayak gini. Oke? Apalagi ya? Ya kayak itu aja. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.